Bayangin, Indonesia pernah punya seorang tokoh yang kecerdasannya sampai dijuluki dunia sebagai the real genius from Indonesia. Seorang yang bukan cuma jago hitung-hitungan, tapi bisa bikin mimpi bangsa terbang secara harfiah. Dan yang lebih gila lagi, beliau sempat memimpin negara di salah satu masa paling genting dalam sejarah. Inilah kisah B.J. Habibie, dan saya jamin setelah nonton ini, kalian akan melihat arti kata cerdas dengan cara yang berbeda. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nita di channel Mas and Media. Di sini kita ngobrolin tokoh-tokoh visioner dan cerita masa depan dengan bahasa yang simpel, santai, tapi tetap informatif. Baharudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya seorang ahli pertanian, sedangkan ibunya adalah perempuan Jawa yang sangat peduli dengan disiplin dan pendidikan. Dari keluarganya inilah Habibie belajar dua hal penting, kerja keras dan harga diri sebagai orang Indonesia. Di usia muda, Habibie sudah menunjukkan minat pada dunia teknik. Orang-orang bilang beliau bisa betah berjam-jam hanya untuk membongkar barang-barang rumah. Kelihatan banget kan bibit jeniusnya. Setelah SMA, Habibie melanjutkan studi ke Jerman. Di sini hal menarik terjadi. Beliau mengambil jurusan teknik penerbangan dengan fokus pada konstruksi pesawat, bidang yang disebut sebagai aerodinamika dan konstruksi ringan. Istilah ilmiah ini sebenarnya sederhana. Pertama, aerodinamika, yaitu ilmu tentang bagaimana udara bergerak dan mempengaruhi benda. Yang kedua, konstruksi ringan, yaitu teknik membuat struktur pesawat sekuat mungkin dengan bobot seringan mungkin. Dan hasilnya, Habibie kuliah dengan prestasi luar biasa. Sampai-sampai dosen bilang, beliau lebih cepat dari jam, karena selalu selesai lebih dulu dari waktu yang disediakan. Setelah lulus, Habibie bekerja di dunia industri penerbangan Jerman. Bayangin, anak muda dari Indonesia menjadi salah satu insinyur penting di perusahaan raksasa dunia. Di sini beliau mengembangkan banyak rumus sampai dijuluki Mr. Crack. Kenapa? Karena beliau menciptakan teori crack progression, yaitu cara menghitung retakan kecil pada pesawat sebelum menjadi bahaya besar. Dengan teori ini, dunia penerbangan jadi jauh lebih aman. Tahun 1970-an, Presiden Soeharto memanggil Habibie pulang. Beliau diminta membangun industri teknologi Indonesia dari nol. Inilah titik balik, Habibie pulang dan mulai meletakkan fondasi perkembangan teknologi nasional. Puncak karya Habibie adalah pesawat N250 yang terbang pertama kali pada tahun 1995. Ini bukan pesawat biasa, ini simbol bahwa anak bangsa bisa menciptakan teknologi tingkat tinggi. Saat itu, Habibie memperkenalkan konsep fly-by-wire, yaitu sistem kontrol pesawat yang pakai sinyal elektronik, bukan kabel mekanis. Saat itu, Habibie memperkenalkan konsep fly-by-wire, yaitu sistem kontrol pesawat yang pakai sinyal elektronik, bukan kabel mekanis. Biar simpel, fly-by-wire yaitu pesawat digerakkan dengan sistem komputer yang bikin gerakannya lebih presisi dan aman. N250 adalah kebanggaan nasional dan sampai sekarang karya itu tetap dianggap salah satu pencapaian teknologi terbesar Indonesia. Tapi perjalanan Habibie nggak berhenti di teknologi. Ketika Indonesia krisis tahun 1998, Soeharto mundur dan Habibie naik menjadi presiden. Ini masa yang super sulit. Namun dalam waktu singkat, Habibie berhasil melakukan banyak reformasi. Yang pertama, membebaskan media dari sensor. Yang kedua, mengembalikan hak-hak politik rakyat. Yang ketiga, mendorong demokratisasi dan menstabilkan ekonomi yang sedang runtuh. Salah satu keputusannya yang paling besar dan kontroversial adalah referendum Timur Timur. Meski hasilnya membuat Timur Timur merdeka, keputusan ini dianggap jujur dan berani karena mengutamakan hak rakyat. Habibie selalu percaya pada visi long term atau visi jangka panjang, bahwa bangsa maju harus berdiri di atas ilmu pengetahuan. Beliau meninggalkan warisan besar bagi Indonesia. Yang pertama, cara berpikir ilmiah. Yang kedua, keberanian untuk bermimpi tinggi. Dan bukti bahwa anak bangsa bisa bersaing secara global. Dan satu kalimat beliau yang paling terkenal adalah, tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya.
Tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. B.J. Habibie bukan hanya seorang jenius, beliau adalah contoh bahwa kecerdasan sejati lahir dari kerja keras, cinta pada ilmu, dan keberanian memikul tanggung jawab. Di dunia yang makin canggih hari ini, cerita Habibie mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia bisa kita bangun kalau kita mau belajar, berani bermimpi, dan gak pernah berhenti mencoba. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian merasa kisah ini menginspirasi, boleh support channel ini dengan like dan subscribe, biar kita bisa terus bahas tokoh-tokoh visioner lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.